Selamat datang di channel NVK2. Karena ini channel baru, mohon dukungannya, untuk subscribe dan like ya, agar Mimin makin semangat uploadnya. Bab sebelumnya, semua orang segera mundur. Kalian, akhirnya muncul. Petik 2, Budi melirik kucing hitam besar itu dan berkata ringan. Kaisar ini khawatir kamu akan menyesatkan Qin Chen, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Kata kucing hitam besar itu dengan malas. 5745. Menyesatkan anak itu. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya sedikit, kalau begitu aku harus cukup berani untuk melakukannya. Petik 2. Siapa yang mengenalmu? Kucing hitam besar itu menggigit kaki domba dengan keras, dan mulutnya langsung penuh minyak. Kamu melanggar hukum di lautan alam semesta saat itu. Dengan budidaya kaisar puncakmu, kamu berani membuat kekacauan tanpa akhir badai dan membuat seluruh alam semesta menjadi gelisah. Sekarang Anda telah menyentuh alam dimensi tinggi. Jika saya tidak menonton, siapa yang tahu masalah apa yang bisa Anda timbulkan? Hahaha, itu tergantung siapa dia. Aku sama sekali tidak memikirkan anak itu. Petik 2. Kaisar kuno tertawa keras, dan kemudian ekspresinya dipenuhi dengan penyesalan dan emosi yang tak ada habisnya. Kamu juga tahu bahwa jika bukan karena orang itu, jiwaku sudah lama tersebar, dan aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bereinkarnasi. Beraninya aku tidak menaati apa yang ingin dia lakukan. Lalu kenapa kamu mengajari mereka perpaduan yin dan yang? Kucing hitam besar itu meliriknya, jangan bilang kamu tidak punya pemikiran sendiri di dalamnya. Petik 2. Bisakah kamu menyalahkanku? Mata kaisar kuno membuka dan menutup, dengan kilatan cahaya yang menakutkan bersinar di dalamnya, seolah-olah alam semesta sedang dilanda kehancuran. Anda juga telah melihat bahwa setelah anak itu bergabung dengan alam semesta awal, dia tidak sepenuhnya memadatkan tubuh Dewa Dao yang sempurna. Saya memberinya ide ini untuk menyelesaikan tugas yang ditinggalkan orang itu untuk saya. Sekarang saya memikirkannya, itu pasti ulah Hades. Pada titik ini, mata kaisar kuno berbinar dengan cahaya cemerlang, seolah-olah sebuah ide muncul di benaknya. Ya, saya bertanya-tanya bagaimana Dewa Hades bisa menyetujui orang itu begitu cepat dan langsung menyerahkan dunia bawah. Apa yang dia lakukan setara dengan memberikan seluruh dunia bawah sebagai mahar kepada anak itu. Ini adalah kerja keras hidupnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia melakukan ini untuk memiliki rencana cadangan, menyerahkan sebagian dari asal mula dunia bawah kepada putrinya. Jika anak itu ingin benar-benar memadatkan tubuh Dewa Dao yang sempurna, dia harus memiliki yin yang fusi dengan putri Dewa Dunia Bawah. Dan dalam proses fusi, setelah anak itu memadatkan tubuh Dewa Dao yang benar-benar sempurna, putri Dewa Dunia Bawah juga akan mampu memahami jalan surga dan manusia serta mengembangkan dewa tertinggi, tubuh. Petik 2. Pada saat itu, meski aku kehilangan dunia bawah, putriku masih akan mendapat manfaat besar. Petik 2. Cek, kejam sekali. Petik 2. Kaisar kuno menghela nafas dengan emosi, seolah-olah dia telah mengetahui segalanya sepenuhnya. Raksasa yang lahir di zaman kuno ini memang licik dan berbahaya, dan tidak satupun dari mereka yang layak untuk dihadapi. Petik 2. Sambil berbicara, Budi melirik kucing hitam besar itu. Mengapa kamu menatapku? Kucing hitam besar itu menjilat kumisnya dan berkata, aku berbeda dari orang-orang itu. Aku sangat sederhana. Petik 2. Apakah kamu sederhana? Petik 2. Kaisar kuno tertawa. Jika Anda benar-benar berpikir ide saya buruk, Anda akan menyela saya lebih awal. Anda berharap anak laki-laki itu dapat benar-benar dan sepenuhnya memadatkan tubuh Dao ilahi yang sempurna. Maka saya tidak hanya akan dapat dibebaskan, tetapi segel pada Anda juga akan dapat dibebaskan, juga akan dihapus lebih dari setengahnya, kan? Kamu tidak perlu terus bertindak terlalu keras. Kucing hitam besar itu menjilat cakarnya dan tidak berkata apa-apa, hanya dia menatap kekosongan di atas kepalanya. Di luar laut virtual, setelah Qin Chen dan teman-temannya pergi, mereka muncul di luar alam langit tak berujung dalam sekejap mata. Chen, kenapa kamu berlari begitu cepat? Apakah kamu takut kami akan memakanmu? Petik 2. Sisi dan yang lainnya menarik Qin Chen sambil tersenyum. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mendekati Qin Chen, menempelkan tubuh montok dan lembut mereka erat-erat ke tubuhnya. Dengan kelembutan di mata mereka, sebenarnya, apa yang dikatakan senior Budi sebelumnya memang masuk akal. Mengapa tidak? Saat mereka berbicara, beberapa orang telah mengepung Qin Chen, semua menatapnya dengan penuh kasih. Wajah Qin Chen langsung berubah menjadi hijau, apa yang sedang kalian lakukan? Petik 2. Suamiku, apa yang bisa kita lakukan? Sisi terkekeh pada awalnya,
matanya penuh kasih sayang, suamiku rela menjelajah dunia bawah demi aku, mempertaruhkan nyawanya, yang membuatku dan yang lain khawatir dan cemas. Sekarang itu lukaku sudah sembuh, saatnya memberi kompensasi pada suamiku. Benar, suamiku, kamu telah membuat kami kehilangan nafsu makan sepanjang hari, apa kamu tidak tahu bagaimana memberikan kompensasi kepada kami? Petik 2. Itu benar. Petik 2. Qian Sui, Ruyue dan Waner juga menunjukkan ekspresi menawan mereka dan tertawa kecil. Ya Tuhan, dari mana kamu belajar ini? Petik 2. Qin Chen dipenuhi keringat dingin, melihat 4 wanita cantik di depannya dengan wajah tersenyum dan sosok anggun, dan dia terdiam. Di mana mereka mempelajari kata-kata ini? Bagaimana Anda menginginkan kompensasi? Kata Qin Chen dengan wajah kaku. Saya belum pernah menikmati pelayanan seorang kaisar agung. Bagaimana kalau hari ini, suami saya, Kaisar Dua Dunia, datang dan melayani kami berempat? Petik 2. Wajah Qian Sui cerah dan halus, matanya seperti bunga bulan, berkilau dan menawan, dia murni dan menawan, memikat jiwa orang, dan bersama Ruyue dan Waner, dia berjalan maju dengan kaki gioknya. Beraninya kamu, saya seorang kaisar yang hebat, bagaimana saya bisa melayani orang lain? Petik 2. Qin Chen merasa sangat sakit kepala dan berteriak tergesa-gesa dengan nada tegas. Tekanan kaisar semakin besar, mencoba menekan keempat orang itu. Hei, saudari-saudari, pemuda ini ternyata berani melawan kita berempat. Berani sekali, mari kita lihat bagaimana kita berempat bisa menundukkannya. Petik 2. Sisi pun memarahi, aura kaisar melonjak di tubuhnya. Sambil terkikik, dia dan Qian Sui serta yang lainnya tiba-tiba menerkam Qin Chen. Ada yang berpegangan tangan, ada yang mengangkat kaki, ada yang memegang kepala, masing-masing sekuat harimau atau serigala. Tunggu, ini di depan umum, memasuki dunia yang kacau. Qin Chen berteriak, dan beberapa orang menghilang dalam sekejap. Dunia yang kacau, di bawah pohon kuno yang menjulang tinggi, Qin Chen dan teman-temannya muncul di sepetak rumput hijau. Rerumputan berbau harum, matahari bersinar, terutama hangat dan segar. Bagaimana, anak muda, sudahkah kamu memikirkan bagaimana cara melayani kami? Sisi dan yang lainnya setengah berbaring di sana, berkata sambil tersenyum. Biarkan aku mencobanya. Petik 2. Qin Chen tersenyum pahit, mengetahui bahwa dia tidak dapat menghindari rintangan ini. Dia hanya bisa berdiri, berjalan ke arah keempat gadis itu, dengan lembut membungkuk, dan melepas sepatu dan kaos kaki mereka. Stoking sutra berwarna terang telah dilepas, segera memperlihatkan kaki batu giok yang mempesona. Kaki Sisi adalah yang paling ramping, lembut dan halus, begitu lembut sehingga tidak dapat dipegang dengan satu tangan, sedangkan kaki Qian Sui dan Ruyue sangat cerah dan sangat putih, dan Anda tidak akan pernah bosan melihatnya. Sedangkan untuk Waner, dia menambahkan sedikit kapulaga, yang memberikan rasa unik. Setelah melepas kaos kaki transparan, Qin Chen memegang kaki giok halus milik keempat orang itu. Ada yang terasa dingin dan halus, ada yang selembut batu giok, dan setiap jari kakinya ramping dan jernih, dengan bau yang harum. Beberapa dari mereka mendengus pelan. Mereka sama pemalunya seperti sebelumnya. Wajah mereka memerah dan mereka tidak berani melihat ke atas. Ledakan, saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Di dunia yang kacau, kekuatan asli yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak. Aura asli ini sepertinya lahir dari segala arah. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal atau kemana mereka pergi. Seluruh dunia yang kacau berguncang hebat di bawah kekuatan ini. Di dunia yang kacau ini, masih ada beberapa makhluk hidup di sini. Tetapi saat ini mereka semua memandang dengan ngeri dan memandang ke langit dengan tidak percaya. Dalam kabut putih, Qin Chen dan Sisi bergabung bersama, dan kekuatan mereka saling terkait satu sama lain. Setelah mencapai titik kritis tertentu, tubuh fisik mereka, yang telah mencapai titik ekstrim, tiba-tiba meledak menjadi cahaya jalan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya jalan melonjak seperti bukaan langit, dan dengan cepat menyatu dengan dunia yang kacau ini. Ledakan, sama seperti penciptaan dunia, Qin Chen merasa keinginannya tiba-tiba muncul di atas dunia yang kacau. Awalnya, setelah bertahun-tahun pemurnian, dunia yang kacau ini telah menjadi bagian dari tubuh Qin Chen, dan pada saat ini, tubuh Qin Chen telah benar-benar menyatu dengan dunia yang kacau ini. Dunia yang kacau ini sepertinya telah berubah menjadi telur raksasa di dalam tubuh Qin Chen, menahan kesadaran Qin Chen. Buka langit. Petik 2. Aku ingin membuka langit. Petik 2. Sebuah pemikiran naluriah muncul dalam kesadaran Qin Chen. Dia meraung dengan marah, dan dengan keras, seluruh Chaos Avenue dibuka olehnya dalam sekejap, seperti pamu membuka langit. Ledakan, miliaran cahaya cemerlang berubah menjadi ribuan jalan, seolah-olah datang dari dunia lain, muncul dari ujung kehampaan yang tak berujung, dan meledak ke segala arah alam semesta asli dari lokasi dunia kacau Qin Chen.
Ledakan, dan di tengah-tengah yang cahayanya paling terang, terdengar suara guntur yang samar dan mengerikan. Di laut virtual, Kaisar kuno dan kucing hitam besar tiba-tiba terbangun, dan langsung melihat ke arah ruang kosong, masing-masing menunjukkan kegembiraan. Guntur penghakiman ilahi, adalah tubuh ilahi yang sempurna. Mari kita mulai. Ledakan, Kaisar kuno berdiri, kekuatan Kaisar Dewa melonjak di tubuhnya, cahaya ilahi keluar dari matanya, dan kekuatan dimensi tinggi samar-samar berkembang untuk memandu kekuatan ini. Kucing hitam besar itu juga melayang di udara dengan ekspresi serius. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di tubuhnya. Setiap rune sangat kuno, seolah mengandung kekuatan paling kuat di alam semesta. Asal mula dunia yang kacau, semua hukum dan kekuatan Tao tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya membentuk aura yang sangat kompleks, dan seluruh dunia yang kacau membentuk kumpulan ketiadaan. Ledakan, petik 2, langit runtuh. Dunia yang kacau ini seperti alam semesta yang baru lahir, perlahan-lahan muncul dan terlahir dalam kehampaan. Kelahiran alam semesta, petik 2, pada saat ini, kesadaran Qin Chen telah menyebar dari dunia yang kacau, dan dia melihat segala sesuatu di bawah dengan kaget. Dunia yang kacau berubah menjadi dunia baru dan membentuk tubuhnya.